Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Oke, malam ini kita kembali di acara Obsesi Hati dengan topik yang juga selalu menarik ya. Pastinya. Tetapi saya nggak tahu apakah topik malam ini cukup common. Common itu cukup biasa ya di telinga orang Indonesia ya. Banyak juga. Banyak juga ya? Banyak Apa juga. sih judulnya sih? Judulnya homeschooling. Homeschooling ya. Kita nggak tahu apakah para pemirsa di rumah sudah ada anak-anaknya yang mengikuti homeschooling ya. Iya. Biasanya anak-anaknya ditaruh di kelas ya, di sekolah ya langsung ya. Betul. Tapi sebenarnya kita nggak tahu juga homeschooling ini bentuknya seperti apa itu sih. Itu dia. Kita dengar aja Oke. pembahasan berikut sebentar. Siap. Baik, untuk memulai program kita pada malam hari ini, kita akan mengikuti ayat tema kita yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat ke-6 dan ke-7. Ulangan pasal ke-6, ayat 6 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap tahta hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Jauhkan dari gangguan internet atau jaringan atau apapun Tuhan. Dan biarlah acara ini dapat di-broadcast dengan baik, diterima oleh pemirsa yang ada di rumah dengan baik. Nama Tuhan saja yang tinggikan dan dimuliakan. Berkati pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh ada dalam hati pendeta dan tante, dan biarlah mereka boleh membawakan pekabaran atau pembahasan pada malam hari ini, boleh membawa manfaat bagi setiap rumah tangga yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Berkati sahabat-sahabat teman-teman kru Hope Channel Indonesia yang mengoperate acara ini, agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan, kekal hingga selama-lamanya. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita malam ini, homeschooling, silahkan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina. Shalom pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom pendeta dan ibu. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di sana. Terima kasih. Kita senang sekali bisa bertemu lagi nih dengan pendeta dan ibu ya. Dan kita tentunya terima kasih. Pemirsa di rumah juga nggak sabar apa sih yang dimaksud dengan homeschooling. Karena saya yakin juga tidak semua orang pernah dengar jangan-jangan atau bahkan mempraktekannya gitu di Indonesia. Silakan pendeta dan ibu untuk membawakan pembahasannya. Baik pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas pelajaran yang sangat penting yang umum sekali di banyak negara. Indonesia pun juga sudah mulai, yaitu tentang homeschooling. Oke. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi sebetulnya ayat yang berhubungan dengan homeschooling. Sekolah yang pertama sebelum ada sekolah normal dan sebagainya, dulu ada sekolah nabi-nabi dan sebagainya yang didirikan nabi dan sebagainya, sudah ada homeschooling. Sebab dikatakan bahwa orang itu harus mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang di mana ya, apabila engkau duduk di rumahmu, itu kan home ya, rumah. Apabila sedang perjalanan mengadakan berbaring ataupun kau bangun. Jadi homeschooling dasarnya adalah di dalam Alkitab, di mana orang tua menjadi guru untuk anak-anaknya. Nah, kita coba lihat keterangan di sini. Ya, apa itu homeschooling? Ya. Nah, homeschooling adalah sekolah mandiri atau lebih dikenal dengan sebutan homeschooling adalah metode pendidikan alternatif yang ada saat ini selain sekolah form yang sekolah formal ya. Tapi
Namanya metode pendidikan ini dilakukan di rumah sehingga orang tua dapat menentukan sendiri sistem pengajaran yang tepat, tentunya sesuai dengan kemampuan, minat atau gaya belajar anak-anak. Ya. Jadi orang tua lah yang menjadi penentuan daripada metode pengajaran daripada homeschooling di rumah ini. Ya, jadi kita bisa lihat, jadi ini adalah sekolah ya di mana orang tua memegang peranan yang sangat penting sekali ya. Dan untuk lebih mengenal lebih jauh, sebenarnya tidak berbeda jauh dari sekolah ya. Orang tua yang memilih homeschooling pun bisa mendatangkan staf pengajar ke rumah rumahnya untuk mengajarkan anaknya kurikulum formal layaknya di sekolah. Hanya saja suasana belajar menjadi lebih homey ya karena dilakukan di rumah ya. Nah, sering disebut ini adalah belajar mandiri ya. Belajar mandiri merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki dalam menjalani kehidupan. Dalam era digital seperti sekarang, belajar mandiri menjadi makin mudah dengan adanya berbagai sumber informasi yang tersedia secara online. Namun untuk menjadi sukses, belajar mandiri dibutuhkan strategi belajar yang tepat dan efektif. Sering anak-anak, ya cucu kami juga sering di rumah apalagi waktu COVID, ya mereka harus belajar mandiri dengan pakai online sebagainya. Sehingganya masih kecil mereka sangat pintar sekali membuka online, mencarikan informasi dan sebagainya. Jadi itu hal yang sangat penting untuk diketahui. Jadi belajar mandiri ya. Nah, pertanyaannya apakah ini satu perkara yang legal di Indonesia? Nah, metode pembelajaran ini sudah menjadi salah satu sistem pendidikan yang legal di Indonesia yang diatur dalam undang-undang pendidikan yang termasuk bagian daripada akses daripada pendidikan ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2014 mendefinisikan sekolah rumah atau homeschooling sebagai proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat dengan suasana kondusif. Jadi ini memang sudah ada di Indonesia. Jadi mungkin jarang kedengaran ya. Tapi sudah ada ini di Indonesia menurut Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Jadi demikian, orang tua yang ingin menerapkan metode ini kepada anaknya diwajibkan untuk melapor ke Kepala Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten ataupun kota. Jadi ini adalah satu hal yang sudah umum. Baik, nah kelebihan daripada homeschooling dibandingkan dengan pendidikan formal. Sebab kita mau ikuti ini homeschooling, kita kira-kira untungnya apa? Apa kelebihannya? Ya. Keuntungan yang paling utama adalah anak-anak bisa mendapatkan perhatian penuh dari staf pengajar. Alhasil anak tidak perlu menunggu giliran untuk mempelajari sesuatu sebab dia sudah otomatis konsentrate kepada anaknya saja ya. Jadi kan kalau di sekolah yang biasa normal dia harus tunggu sampai ada waktu untuk menanyakan. Muridnya itu ada banyak. 20, 40, ya, jumlahnya banyak. Tapi ini kan pribadi ya. Dan kecepatan belajar pun bisa disesuaikan dengan si anak ya. Bila anak mampu mengikuti pelajaran dengan baik, maka guru bisa melanjutkan pelajaran ke tahap yang berikutnya. Jadi masa belajar pun bisa kadang-kadang bisa lebih cepat ya. Nah, kelebihan lagi daripada homeschooling kita lihat waktu belajar yang lebih fleksibel. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua mau pergi ada rapat, anak-anaknya nggak usah ditinggalkan di rumah, dia bawa aja. Nanti minggu depannya dia percepat dengan pelajaran dan sebagainya. Jadi sangat fleksibel dan topik pembelajaran atau kurikulum lebih fokus. Jadi terarah kepada apa yang menjadi minat daripada anak, lebih mudah memantau perkembangan daripada anak. Jadi orang tua kan bisa lihat apa yang tercapai, yang dicapai daripada anak tersebut, ya. Dan lebih aman dan nyaman. Ya. Sebab di sekolah kan kadang-kadang, apalagi sekarang kita dengar banyak school shooting ya, tembakan dan sebagainya. Atau mungkin juga aman-aman di Indonesia sepertinya tidak ada shooting ya, tetapi ya banyak terjadi bullying ya, dibully ya, anak-anak dibully, tetapi ini menjadi aman sebab suasananya adalah di rumah orang tua awasi. Kemudian ekonomis ya, oleh sebab tidak perlu harus naik mobil dan sebagainya untuk pergi ke sekolah dan sebagainya, dan anak lebih mudah beradaptasi dengan sistem pembelajaran ya.
Oleh sebab ya memang ibu atau orang tua yang ikut membantu akan proses ini. Lebih Ya. fokus ya. Anak belajar di lingkungan yang aman. Sangat aman soalnya dia di dalam rumahnya sendiri. Dia merasa tidak ada gangguan-gangguan lain. Jadi dia rasa sangat bisa konsentrasi di dalam rumahnya. Kemudian suasana belajar jadi lebih kondusif, ya, dan membentuk karakter anak, gitu kan. Baik, jadi tujuannya itu sangat bagus sekali, ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada juga kekurangan daripada homeschooling, ya. Misalnya adalah beberapa poin ini ada 7 hal yang kita bisa lihat di sini. Ya, karena homeschooling kan dia di sekolah sendiri, di rumah sendiri. Tidak ada kawan-kawan, tidak ada interaksi, tidak ada waktu main recess ya, di mana mereka bisa main sepak bola, bisa main kasti, bisa main apa sama-sama kawan-kawan yang lain. Ini nggak bisa karena dia hanya sendirian. Kurang berinteraksi dengan kawan. Jadi dalam social development-nya itu mengalami keterbatasan di sini. Jadi kurang memiliki daya saing ya, oleh sebab dia sendiri. dia sendiri. He's a loner, ya. Kadang-kadang bisa juga kurang disiplin ya. Diperlukan disiplin yang tinggi sekali untuk homeschooling. Ya. Belum ada standar kurikulum di Indonesia. Nah, untuk itu ya saya percaya mungkin untuk beberapa tahun mendatang akan ada satu standar yang lebih baik. Anak kurang belajar tanggung jawab dan mandiri, ya. Ini bisa terjadi, ya, tergantung kepada bagaimana disiplin dalam belajar itu dilakukan di rumah. Ya. Kemudian kita bisa lihat kalau umpamanya orang tua itu tidak bisa mengajar, dia mau mencari tenaga pengajar agak susah juga untuk cari tenaga pengajar. Jadi ini adalah satu challenge, ya. Iya. Saya tahu banyak teman-teman atau keluarga yang mengikuti homeschooling kemudian harus selalu kontak guru ini, ya bagaimana tentang ini, ya pelajaran yang ini dan sebagainya. Kemudian sering anak sulit untuk beradaptasi, ya, oleh sebab ya memang karena sendirian di rumah. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan juga kan anak-anak tertentu yang memang memerlukan homeschooling. Memerlukan homeschooling. Ya, misalnya yang itu pengidap attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Jadi dia nggak bisa konsentrasi, sebentar dia lari ke sana. Jadi perlu untuk ada satu guru yang bisa fokus untuk ngajar anak ini supaya dia jangan lari-lari. Kemudian salah satu juga adalah pengidap disleksia. Mungkin bisa apa contohnya daripada misalnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu sebenarnya adalah orang yang sangat pintar, tapi dia mengalami disleksia di mana komponen daripada kiri dan kanan otaknya itu mengadakan kompetisi. Jadi dia untuk membilang sesuatu itu susah. Misalnya dia mau bilang dog jadi god gitu. Dia terbalik-balik, bingung. Jadi waktu itu saya ingat sekali membaca riwayat dari Thomas Alva Edison di mana gurunya katakan, ini anak bodoh sekali. Dia kasih kembali kepada orang tuanya. Dan mamanya kebetulan adalah seorang guru. Dia tidak mau terima anaknya dibilang bodoh. Nah, dia belajar anak itu. Dia ajar anak itu bagaimana untuk membaca. Nah, ini susah sekali ya. Sebagai gambaran aja ya, untuk bilang bikin G ya, G, huruf G. Dia bisa bikin huruf D jadi terbalik-balik. Jadi susah sekali. Jadi dia harus ajar tuh anak itu alfabet. Ini ya bilang, kalau D perutnya buncit bukan di muka tapi belakangnya buncit. B perutnya buncit di depan. Begitulah. Terus kemudian dia harus ajar anak itu tuh pakai itu apa namanya karton supaya dia bisa raba dan semuanya. Pokoknya memang sangat susah. Tapi dia belajar dan akhirnya kita lihat Thomas Alva Edison luar biasa kalau penemuannya. tidak ada listrik, nggak ada mesin ketik, nggak ada. Jadi itulah karena akibat homeschooling dari mamanya sendiri. Jadi ibunya yang jadi guru untuk dia. Kemudian ada juga anak yang mengidap penyakit kronis ya sehingga tidak memungkinkan dia untuk sekolah, maka mereka memerlukan homeschooling. Nah sekarang bagaimana untuk menyiapkan diri untuk belajar mandiri? Perlu proses-proses yang tertentu yang harus dibutuhkan. Salah satu adalah membuat jadwal belajar yang terstruktur. Dan ini sangat penting agar waktu belajar dapat diatur dengan baik.
Sebab kalau misalnya tidak diatur dengan baik, ya Lari-lari dia main-main. lari-lari dan sebagainya. So, maklum kan di rumah sendiri. Baik, jadi menghindari kecenderungan untuk menunda-nunda belajar, ya memastikan bahwa waktu belajar ya yang efektif dan produktif, ya. Jadi perlu jadwal ya belajar yang terstruktur dengan baik. Ini penting Waktu sekali. sudah selesai makan, sekarang waktunya jam 9 kita mulai sekarang belajar dan situ. Jadi mesti strict to the time ya kepada ibu ataupun staf pengajar yang diminta ibunya untuk datang ke rumah mengajar anaknya. Ya, ada orang Indonesia yang tinggal udah berapa jauh juga di tempat kami, ya, siapa Esther Pesulima. Iya, bagus sekali dia ngajar. Dia mengajar dengan bagus sekali kepada Tiga tiga anaknya, semuanya homeschooling, Iya. ya, dan belajar dengan baik. Iya. Oke. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah menentukan tujuan belajar yang spesifik dan terukur. Dengan demikian energi dan upaya dapat difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai, serta ya memantau kemajuan belajar secara teratur. Ya. Ini penting sekali ya untuk menentukan tujuan belajar. Apanya sekarang? Misalnya, belajar bahasa, oke. Bahasa apa? Bahasa Chinese, ya, Tionghoa. Jadi betul-betul teratur ya dan spesifik. Kemudian ada apa saja langkah-langkahnya yang harus dibuat dan sebagainya. Baik. Kemudian yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif ya. Ini mencakup ruang belajar yang tenang dan nyaman, serta memiliki sumber daya yang cukup baik seperti buku, catatan, dan peralatan elektronik. Jangan kita, anak tidak dilengkapi dengan alat yang perlu mereka perlu komputer untuk belajar, misalnya cari informasi, atau mereka perlu buku catatan dan sebagainya. Jadi itu harus ada lingkungan yang kondusif. Jadi tempat khusus, jadi anak itu tahu kalau tempat ke sana itu adalah untuk belajar. Jadi tempat yang disiapkan yang aman dan nyaman. Oke. Kemudian sekarang untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri yang efektif, ada beberapa poin yang kita perlu pelajari. Yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ya. Jadi misalnya menciptakan lingkungan yang bebas daripada gangguan, ya. Misalnya jangan pakai ponsel ataupun televisi selama waktu belajar. Matikan semuanya, ya, sehingga dengan demikian terhindar daripada berbagai macam gangguan ataupun orang lain. Ya. Kemudian membuat jadwal yang terstruktur sehingga dapat konsentrasi dan fokus. Ya. Inilah yang kita akan pelajari. Kemudian sesudah jam berikut mungkin pelajaran yang lain itu yang dipelajari. Ya. Jadi ini adalah hal yang perlu untuk dibuat untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ya. Kemudian kedua, meningkatkan kemampuan memahami dan mengingat materi. Misalnya yang membuat rangkuman atau catatan dari materi tersebut dan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, mengulang-ulang kembali pelajaran secara berkala sehingga masuk di otak dari anak itu. Terus kan ditanya kan, jadi dia akhirnya dia bisa mampu menguasai materi yang kecil itu, yang pendek, yang dihadapan di matanya sendiri itu. Jadi kembali ini hal yang sangat penting sekali ya, mengajukan pertanyaan ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis ya. Misalnya dalam mengevaluasi informasi secara kritis dan objektif. Misalnya lihat daripada berita dari YouTube misalnya. Kemudian coba harus dikritisasi ya, sebab tidak semuanya berita itu adalah bagus ya. Jadi dilihat berbagai macam pertimbangan dan sebagainya. Jadi ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan argumen dari sudut pandang yang berbeda serta mencari bukti untuk mendukung argumen. Ya, apalagi dalam masalah agama, misalnya pelajaran agama yang akan dipelajari ya, ditanyakan ya apa yang Alkitab katakan, kemudian bagaimana dengan pengalaman kita masing-masing dan sebagainya. Jadi kemampuan berpikir kritis itu harus dididik dari kecil. Ya. Kemudian kita pun harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Ya, saya mau tidak mau kita harus menggunakan informasi dari internet, dari internet dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini anak-anak harus belajar mencari informasi dan sumber belajar melalui internet.
Ya, misalnya dalam memanfaatkan mesin pencari seperti Google, ya, dan materi pembelajaran dan berbagai disiplin ilmu dapat diperoleh ya dari Google misalnya, ya. Penggunaan internet memungkinkan ya untuk memperluas wawasan dan mengakses ya informasi dari seluruh dunia. Ya. Jadi inilah anak-anak sudah harus mulai. Ya. Cucu kami sekarang kemana-mana bawa komputer, ya, bikin homework pakai komputer dan sebagainya, dan baru berapa 8 tahun 9 tahun. Iya, saya lihat wah Dan hebat itu sekali. sudah lama. Ya, jadi luar biasa. Mereka harus belajar akses dengan komputer. Oma, saya mau kasih tunjuk saya punya homework katanya. Dia bilang, wah ini, sebentar, saya cari dulu dari Google apa ini. Oh, terus dia bikin, slides-nya pun dia bikin. Jadi kita merasa senang bahwa anak-anak sudah diajar untuk mencari informasi dari luar. Kedua, kita lihat menggunakan aplikasi dan alat bantu untuk memudahkan belajar. Misalnya aplikasi untuk membuat catatan atau menyusun jadwal belajar yang berguna bagi mereka. Kemudian aplikasi pembelajaran yang menyediakan materi pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman materi yang dipelajarinya. Jadi alat bantu ya, aplikasi ya, untuk berbagai macam hal-hal yang dapat dibuat, kan banyak sekali berbagai macam aplikasi yang kita bisa peroleh ya. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk belajar. Misalnya grup belajar di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp yang membantu berbagai topik pelajaran sehingga dapat bertukar informasi dari orang lain. Ya. Jadi misalnya cucu kami ya Chelsea, dia ada grup WhatsApp-nya sendiri dengan teman-temannya. Ya. Jadi dia orang diskusi tentang pelajaran, ya. Dan itu penting sekali, dan dengan harus tetap dimonitor oleh orang tua. Jangan sampai mereka bicarakan sesuatu perkara yang lain yang justru merusak akan pengembangan tabiatnya. Jadi itu penting sekali. Kemudian mengikuti akun-akun pembelajaran yang menyediakan konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami. Ya. Dan banyak, misalnya sedangkan cerita Alkitab, belajar Alkitab itu pun banyak sekali program-program yang kita bisa peroleh dari YouTube dan sebagainya. Yang di YouTube misalnya membuat satu program Alkitab yang penuh dengan action, ya. Itu membuat hal yang sangat menarik kepada anak-anak. Oke. Kemudian dalam mengatasi kendala dalam belajar mandiri. Sebab mau tidak mau banyak kendala yang dihadapi, tetapi dapat diatasi. Misalnya rasa malas dan kurang motivasi. Sendirian kok nggak ada saingan. Udah deh, nggak usah kita belajarnya hari ini. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah tetapkan tujuan belajar yang jelas, motivasi diri sendiri dengan hadiah atau imbalan setelah berhasil mencapai tujuan tersebut. Jadi memberikan motivasi. Kasih upah ya kepada mereka. Oke, habis ini kita bisa pergi ke misalnya kebun binatang gitu, atau kita bisa pergi piknik. Kita piknik sama-sama kalau ini semua sudah selesai ya, dan sebagainya. Jadi ada reward yang mereka dapat. Kemudian mengatasi rasa bosan dan jenuh dalam belajar. Ini bisa disebabkan kurang variasi dan metode belajar yang digunakan. Cari metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan minat pribadi. Misalnya menonton video atau memecahkan masalah. Menonton video, tapi video yang berhubungan dengan pelajaran. Mengubah lingkungan belajar ya. Artinya kadang-kadang dia punya kursi dipindahkan ataupun mejanya dan sebagainya supaya ada variasi ya. Melakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Dan banyak sekali pelajaran yang dapat dibuat dengan menyenangkan, atau ada istilah yang biasa digunakan oleh pendidikan Advent adalah yang disebut integration of faith and learning. Oke. Jadi integration of faith and learning, bagaimana kita mengintegrasikan iman kepada semua pelajaran ya. Jadi ini dapat dibuat misalnya untuk matematika saja, itu bisa menggunakan istilah-istilah Alkitab ya. Misalnya Ayub ya mempunyai berapa
unta, ya berapa. Jadi itu kan kalau begitu ada berapa banyaknya yang dimiliki oleh Ayub, berapa banyak ternak misalnya. Jadi itu kan berhitung tetapi menggunakan Alkitab. Jadi mengubah lingkungan belajar, kemudian melakukan kegiatan yang menyenangkan, itu salah satu yang kita sebutkan. Kemudian nomor 3, mengimbangkan waktu antara belajar dan istirahat. Tetapkan jadwal belajar yang terstruktur dan memasukkan waktu istirahat yang cukup. Melakukan kegiatan fisik atau refreshing. Kadang-kadang kan anak itu kan terus-terus belajar. Jadi dia bilang, bisa nggak kita main dulu? Oke, boleh 5 menit atau 10 menit main basketball atau apa. Nanti dia kan sudah rasa segar. Oke, sekarang kembali lagi belajar. Sehingga anak itu bisa dia tidak bosan terus-terus di dalam mengikuti pelajaran di rumah ya, oleh ibunya. kadang-kadang ajak, ayo ya kalau ada misalnya ada sedikit halaman di rumah, ayo kita main sepak bola ya. Jadi saya biasa main sepak bola dengan saya punya cucu. Oke. Tapi selalu kalah. Karena dia bilang, opa, you're very slow. Sebab mereka kan lebih cepat. Cekatan mereka kan. Oke. Tetapi intinya adalah supaya ada variasi ya. Baik. Kemudian dalam menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari ya, perlu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jika seorang telah mempelajari cara mengelola keuangan dengan baik, maka terapkan dengan mengatur anggaran belanjanya, menabung untuk masa depan sehingga dapat memperoleh akan barang atau materi hal yang nyata untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang dimaksudkan adalah bagaimana membuat anggaran, berapa biasa yang diberikan oleh orang tua untuk misalnya uang pocket, uang saku. Oke. Kemudian bagaimana kalau uang saku itu diinvestasikan ya. Jadi anak belajar investasi ya. Jadi mungkin di Indonesia mulai dengan tabungan dulu, ditabung, kemudian dapatkan bunganya bukan dan sebagainya. Kemudian bagaimana akhirnya bisa diinvestasikan dengan income yang lebih tinggi. Jadi anak-anak bisa diajar untuk mengaplikasikan akan pelajaran itu langsung di dalam kehidupan mereka. Ya. Terus mengembangkan kemampuan diri dengan pengalamannya nyata. Misalnya seorang yang telah mempelajari keterampilan kepimpinan dapat mengembangkan kemampuan tersebut menjadi ketua kelompok atau organisasi di lingkungannya. Dengan demikian seorang dapat belajar dan mengembangkan kemampuan diri melalui pengalaman nyata yang bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi misalnya, kamu sudah belajar tentang kepimpinan. Oke, biarlah ajar dulu sekolah sahabat misalnya di gereja, atau ajarlah menyanyi di gereja supaya ada core misalnya, atau mengajak teman-teman teman-teman ayo berkumpul, kemudian memimpin games dan sebagainya. Jadi dia belajar untuk memimpin sementara di rumah. Kemudian dalam menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan orang tua. Misalnya seorang yang telah mempelajari keterampilan menjahit dapat membagikan pengetahuan tersebut dan keluarga atau teman-teman yang membutuhkannya. Jadi keterampilan, dia bagikan kepada adiknya bagaimana bisa untuk menjahit. Dan juga membantu seorang untuk memperdalam atau mempertajam pemahaman mereka tentang topik yang dipelajari. Jadi ini bisa mencakup apa saja. Apa saja. Saya juga dulu saya ingat waktu pertama kali belajar untuk menjahit. Wah, saya panggil saya punya pembantu. Ayo, mari saya ukur badannya. Saya jahit baju dan ini sebagainya. Jadi dalam membuat baju untuk pembantu saya lebih baik kan, dan bisa lebih mudah untuk menjahit ya. Jadi ini juga kita perlu untuk anak-anak supaya mereka bisa menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Jangan ragu untuk terus belajar dan mengikuti berbagai jenis bidang kursus di Grade Nusa ya. Ini di Indonesia bisa di Grade Nusa untuk meningkatkan kemampuan diri dan mencapai tujuan belajar yang lebih baik. Dalam dunia yang bermasalah yang menyebabkan banyak sekolah dan kampus sekolah yang tidak aman, maka belajar di rumah atau homeschooling boleh menjadi satu opsi yang dapat dipertimbangkan.
Opsi ini mempunyai berbagai keuntungan, namun juga mempunyai berbagai kekurangan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Ya. Dan setiap orang tua atau pribadi dapat menimbang-nimbang mana yang terbaik yang dapat diambil. Ya. Dan dengan banyak berdoa dan tuntunan Roh Kudus, setiap orang dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan anaknya yang lebih baik dan bisa dan kembali homeschooling boleh menjadi satu opsi yang baik. Dan kami kenal cukup banyak anak-anak yang dengan homeschooling dan mereka berhasil dengan baik. Ya. Terima kasih untuk pembahasan yang telah dibawakan ya Pendeta dan Ibu. Sangat menarik ya. Iya, dan memang ini baru dijabarkan dengan panjang lebar. Ya, Soalnya karena- selama ini pemikiran saya homeschooling itu ya udah mamanya aja yang ngajarin. Tapi kembali lagi teringat bagaimana formalnya ya. Kan itu kan harus inline juga dengan teman-temannya di sekolah ya. Gitu kan. Dan saya pribadi baru tahu secara detail mendalam nih homeschooling ini. Selama ini saya hanya kalau gitu hanya tahu luarnya aja, ternyata oh homeschooling itu seperti itu ya. Iya, iya betul. Dan yang lebih menarik lagi, saya baru tahu setelah pendeta katakan bahwa konsep homeschooling itu sebenarnya dimulai dari Alkitab, Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Oh iya juga. Ajarkanlah di rumah. Berulang-ulang. Gak terpikir saya itu. Wah iya Berulang-ulang. juga ya, menarik. Tetapi sih saya tadi senangnya, sayang anak-anak kita sudah besar, terlambat lah ya. Karena tadi pendeta dan ibu saya sempat berbincang-bincang dengan Fitri di studio waktu diterangkan pembahasan tadi. Wah enak juga ya kalau homeschooling ya. Kita bisa atur kalau jalan-jalan keluarga kita bisa atur sendiri kan nggak ada ikatan dengan sekolah. Ayo kita jalan-jalan. Jadi anak-anak nggak harus kelas bagaimana sekolah mereka segala macam. Ya, enak juga ya. Sayang kita sudah gede-gede anak kita ya. Wah, terima kasih pembahasannya pendeta dan ibu. Sungguh sangat menarik ya. Dan para pemirsa di rumah juga saya rasa mulai terbuka ya. Selama ini homeschooling itu seperti itu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita ikuti yang satu ini. Tahukah Anda, ada 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan karakter yang baik. Selain memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua memiliki peranan yang penting dalam mendidik karakter anak dan membentuknya menjadi suatu pribadi yang baik. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak untuk hidup dalam kasih dan penuh karakter? Berikut ini ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, ajak anak membaca Alkitab. Langkah pertama untuk mengajarkan anak hidup dalam kasih adalah dengan mengajak si kecil membaca Alkitab sejak dini. Setiap malam, cobalah untuk meluangkan waktu membaca Alkitab bersama anak sebelum si kecil tidur. Ayah dan ibu bisa mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan dapat menuntun kita dalam menafsirkan bacaan Alkitab. Pilihlah ayat-ayat Alkitab yang mudah dipahami oleh anak dan sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan pada si kecil. Kedua, jadilah pelaku firman. Yesus memberitahu kepada muridnya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Tidak cukup sampai membaca Alkitab bersama anak saja. Orang tua harus mengajari mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah role model untuk anak. Dengan begitu, si kecil pasti akan mengikuti kita dan mendengarkan apa yang kita katakan mengenai ajaran yang baik. Ketiga, bacakan renungan harian. Mengajari anak hidup dengan kasih sayang selanjutnya bisa dilakukan dengan membacakan renungan harian. Jika tidak ingin anak bosan membaca Alkitab setiap hari, ibu bisa menyelinginya dengan membacakan renungan harian yang sesuai dengan usia si kecil. Carilah renungan yang berisi gambar-gambar yang bisa mereka lihat karena akan lebih menarik. Bacakan renungan yang mengangkat tokoh-tokoh Alkitab kepada anak kita yang juga bisa mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik yang bisa diambil dari hal tersebut.
Nah, itu dia 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan kasih dan karakter yang baik. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Baik, kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Dan pada segmen yang berikut ini biasanya kita menyaksikan vlogspot ya. Betul. Tetapi pada malam hari ini agak sedikit berbeda karena kita akan langsung berinteraksi dengan bintang tamu kita. Iya, guest kita ya. Yang ada di Melalui Zoom. Zoom ya. Di seberang sana ya. Mungkin kita akan langsung saja memanggil Ya. bintang tamu kita yaitu Ibu Louise Okvianti ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Ini kalau nggak salah biasa juga dipanggil Ibu Vivi ya. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Baik. Nah, malam ini suaranya seperti kurang terdengar. Boleh. Oh, dari Ibu Vivi boleh dibesarkan sedikit suaranya. Ya, Halo? Malam, oke. Sudah baru terdengar jelas. belum? Sudah. Oke. Baik, tadi pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara sudah menjabarkan pembahasan yang ada dan kita langsung tanya saja kepada keluarga yang sudah mempraktekannya. Betul. Ya, betul. ya. Nah, keluarga Ibu Vivi ini sudah mempraktekkan homeschooling di rumah mereka. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ibu Vivi yang kita sebenarnya mau tanya-tanya supaya para pemirsa Obsesi Hati Anda di rumah juga boleh belajar lah. Oh, seperti ini tuh homeschooling. Jadi secara prakteknya gitu. Yang pertama, mungkin kenalin dulu keluarganya. Silakan Ibu Vivi. Keluarganya anak berapa? Tinggal Silakan. di mana? Tinggal di mana? Silakan. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Louise Okvianti, biasa dipanggil Vivi. Dari Lipo Cikarang. Ya. Ya, saya memiliki anak dua. Yang satu sudah baru kuliah, yang satu masih homeschool, duduk di SMP ya, kelas 8 atau 2 SMP. Kalau boleh tahu anak yang kedua itu homeschoolingnya sudah berapa tahun tuh Ibu? Homeschoolnya itu sudah dari sejak sudah corona. Oh, Kelas 2020. pertama itu kelas 4 SD, dia sekolah reguler itu sampai kelas 3 aja, sekolah biasanya. Terus kelas 4 SD sudah homeschool sampai sekarang. Oh, sorry tadi sekarang kelas berapa dia? Kelas 8. Kelas 8, 4 tahun. Iya. Sudah Iya, 4 tahun. Ini 2020 menarik kan? ini karena udah 4 tahun itu menjalani homeschooling. Baik. Ada pertanyaan di sini, kami mau tanyakan kenapa memilih untuk menyekolahkan anak di rumah Atau homeschooling ya. dan apa alasannya? Silakan Ibu. Ya, waktu dulu itu karena kita mengalami corona ya, waktu zaman dulu itu, jadi sekolah itu kok online terus gitu rasanya. Kemudian kita kenal sama seorang temen yang ngomong-ngomong tentang homeschool, jadi kan penasaran gitu. Jadi kita banyak tanya sama dia gitu, homeschool. Dan kita juga rasanya ya sudahlah, homeschool saja deh. Kan nggak ada bedanya dengan corona itu, nggak tahu mau berapa lama. Jadinya jadi udah nyaman di sekolah dengan Zoom online gitu, homeschool. Awal-awalnya sih begitu sejarahnya. Oh, jadi ya awal mulanya bahwa karena adanya kasus COVID-19 ya. Jadi ide homeschoolingnya muncul di situ ya. Oh iya, boleh tahu juga nggak Bu? Itu maksudnya homeschoolingnya itu apakah tetap secara online seperti zaman COVID? Ya, homeschoolnya anak saya ini di PKBM Salemba ya, Sekolah Advent Salemba. Jadi pakai tutor, maksudnya guru membimbing, dia pakai Zoom juga gitu. Cara belajarnya pertemuannya di Zoom. Oh, jadi gurunya datang ke rumah gitu juga, Bu? Zoom. Atau Zoom? Bukan, Pak. Guru-guru dari Salemba.
Dari dari sekolah Zoom. Advent Hanya Salemba. via Zoom ya, tidak datang Via ke rumah Zoom. ya. Oke. Iya. Nah itu kurikulumnya gimana itu? Berarti tetap mengikuti kurikulum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atau bagaimana ini? Kurikulumnya dari pemerintah, kalau homeschool kan ada sendiri ya. Jadi kalau ujian itu ngomongnya paket, misalnya SD itu paket A, SMP paket B, SMA paket C gitu, setara paket A, B, C gitu. Oh. Oh, berarti tetap mengikuti standar atau kurikulum dari pemerintah Republik Indonesia ya. Wah, enak juga ya. Terus ini tadi sudah diterangkan oleh Pendeta Ibu Pendeta Kuntara bahwa sistem homeschooling itu sekarang sudah legal kan? Iya. Bukannya ilegal, sudah pasti legal lah ya. Resmi Ya. Betul ya? Betul. Udah diakui pemerintah jadinya gitu. Betul. Jadi istilahnya baik dia homeschooling, mengikuti homeschooling, tetap kurikulum segala macam tetap sama dengan orang yang di sekolah formal ya. Nah ini menarik ini. Oh, tadi nama anaknya yang kedua siapa Bu? Boleh tahu? Felika. Felita. Lita ya. Kan dia dari umur kelas 4 SD sampai 8 lah ya. Berarti dia kan sudah melewati jenjang tamat SD lah. Iya benar ya? betul. Nah itu keluar ijazah kayak seperti anak-anak yang formal, keluar ijazah SD-nya juga? Keluar. Oh. Itu dia pakai namanya ijazahnya, yang mengeluarkan ijazah itu Perguruan Advent Salemba. Tapi yang PKBM-nya gitu. Tapi ada Karena ijazah kita homeschool gitu jadi ya? PKBM. Ada ijazahnya gitu ya, kayak anak-anak formal ya? Ada tetap. SD-nya. Dan kita juga ada penamatan graduation-nya gitu. Bisa Ada ikut graduation-nya juga, di berarti sama dong Perguruan ya? Advent Salemba. Sama. Oke, sama ya, benar-benar. Nah ini juga banyak orang yang berpikir, karena pertanyaan masih sama ini, bahwa homeschooling itu dulu orang tua yang ngajar. Memang Ibu Vivi juga ngajarin anaknya di rumah, atau semua di-handle oleh guru-guru dari sekolah via Zoom itu? Ya, sebelumnya ini nih contohnya ijazahnya nih ada. Oh iya sama ya. Sama dong ya, Betul, sama. betul. Sama berarti. Sama, Ya. iya, Oke. Berarti homeschooling sama dengan. Betul. Nah tadi pertanyaan saya Bu Vivi, Ibu ngajarin juga anak di sekolah di rumah atau memang hanya guru-guru via Zoom itu yang mengajar? Jadi kita punya homeschool itu PKBM kita, orang tua bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak di rumah. Jadi ada area mata pelajaran orang tua, ada area mata pelajaran guru di sekolah. Yang dipercayakan untuk orang tua itu seperti agama, PKN, kesehatan olahraga ya, dan seni budaya. Itu yang di area orang tua yang kita bisa ajarkan ke anak kita sesuai dengan apa yang kita mau terapkan buat anak kita. Jadi bebas, kalau homeschool itu bebas, orang tuanya mau menerapkan apa sama anaknya, mau mengajar kayak gimana anaknya gitu, ataupun minat-minat bakat apa yang mau sering diasah di situ, dikembangkan. Jadi bukan kayak sekolah biasa yang udah stres di sekolah, pulangnya sore sekali kayak orang kerja kantor, tidak bisa kursus apa-apa, udah capek gitu. Jadi kita homeschool ini justru istimewanya di situ yang di PKBM kita ini. Dan yang di sekolah itu tutor gurunya itu ada pelajaran IPS, matematika, IPA, bahasa Inggris gitu. Jadi kita bagi dua sama orang tua. Jadi yang menarik dari statement Ibu Vivi ini sebenarnya kalau untuk Ibu Vivi dan keluarga ini lebih banyak keuntungannya. Kan tadi Ibu Vivi sempat sounding mengenai stres di sekolah. Karena kalau Ibu Vivi anak ini bukan hanya stres di sekolah. Stres di perjalanan dari rumah ke sekolah. Karena dari Lipo Cikarang ke Salemba itu jauh banget. Iya. Itu anak bisa stres di jalan itu. Ya, jadi dengan adanya homeschooling bagus banget ya. Sangat menguntungkan ya. Oh ya dari tadi saya dengar Ibu ada sebutkan mengenai apa tadi PKBM. BN. Boleh tahu kepanjangannya apa? Kalau di kita disebutnya PKBM itu apa? Saya lupa loh singkatannya. Tapi kalau homeschool itu dinamakan PKBM kalau datang ke sekolah Salemba. Oh ini anak PKBM-nya ya katanya gitu. Oh istilahnya di dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Iya. Mungkin kepanjangannya PKB, Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar kali ya.
bisa jadi. Saya cuma nebak doang sih. Baik, oke. Sampai sejauh ini ada kendala nggak dalam menghadapi homeschooling ini, Bu? Oh, ini ada nih singkatannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oh, PKBM. berarti saya benar dua. Pusat Kegiatan. Berarti saya benar dua kata tadi, kegiatan belajar. Oke. Baik. Pertanyaan yang tadi, sejauh ini apakah ada kendala dalam menerapkan homeschooling bagi anak? Karena udah 4 tahun kan, ada kendalanya nggak tuh selama 4 tahun ini? Kalau saya nggak ada karena udah pakai tutor guru ya, guru di sekolah sudah dibantu. Jadi kalau kita nggak mengerti pelajaran matematika atau pelajaran apa, ada guru pembimbingnya gitu. Jadi nggak bingung nyari guru lagi, dari sekolah Salembanya ada tutornya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kendalanya ada sih kalau saya lihat Ibu Vivi, yaitu kalau internet di rumah mati. Cuman yang jadi kendala ibunya. Kalau anaknya senang internet mati di rumah, ya nggak belajar kata anaknya kan. Seperti Tapi itu. begini, kalau saya lihat memang dari tadi banyak memang keuntungan yang dirasakan oleh Ibu Vivi ya untuk anaknya. Jadi nggak perlu stres bangun pagi-pagi, mandi, berangkat cepat-cepat, ayo terlambat nanti gitu kan. Kemudian udah pulang udah capek, di perjalanan pulang juga capek, si anak kesian juga kita lihat. Ini santai banget seperti zaman COVID online kan. Jadi dia bangun jam berapa pun langsung belajar juga dia bisa gitu ya. Dan memang waktu lebih banyak memang digunakan di situ. Tetapi seperti penjelasan tadi, di materi tadi, bagaimana dengan si anak bersosial dengan teman-temannya? Kan kurang dia bergaul dengan teman sebayanya atau dengan kakak kelas, adik kelas. Bagaimana itu dia? Apakah terganggu hubungannya bersosial atau bagaimana? Ya, itu juga sedikit kalau misalnya mau dijadiin kendala juga bisa juga ya. Katanya kan anak homeschool kan ntar gimana dong sosialisasinya gitu ya. Terus kendala yang tadi dulu ya sedikit pertanyaan yang tadi. Kalau kita orang tuanya agak sibuk, nah jadi anaknya agak kasihan gitu, kurang dibimbing. Cuman mengharapkan banyaknya oleh tutor yang di sekolah itu aja gitu. Jadi harusnya sih orang tua itu terlibat langsung ngajarin yang macam-macam yang lainnya. Kita lebih kreatif, mau mengembangkan skill-skill gitu. Dan orang masalah pertemanan ya, sosialisasi ya, itu kalau menurut saya sih tergantung anak. Jadi karakter anak masing-masing. Ada yang misalnya anaknya introvert, extrovert. Kalau anaknya extrovert, biarpun homeschool dia bisa bergaul, ikut kemana-mana sama orang tuanya gitu. Katanya kan bisa, jam sekolahnya kan fleksibel, nggak kayak stres kayak pelajaran reguler gitu. Bisa orang tua pergi kemana, acara apa, anak diikutin gitu. Jadi kan harusnya sih bisa bersosialisasi dengan macam-macam tingkat umur ya, nggak cuma sebaya aja. Kayak di sekolah biasa tuh cuma pinternya bergaul sama sebaya dan ketemu guru aja gitu. Tapi kalau anaknya dasarnya udah agak pendiam, ya mau di sekolah umum yang reguler juga agak sepi gitu anaknya, maksudnya nggak bisa terlalu bisa gaul juga sama temennya gitu. Jadi kata menurut saya sih sesuai dengan bukan bakat, apa sih, kepribadian anaknya gitu. Kalau masalah bersosial bergaul. Oke. Oh, saya lupa mau tanya, itu jam belajarnya walaupun di rumah ngikutin jam di sekolah atau bebas ini? Kalau jam sekolah kan jam 7 ya, atau jam berapa? Jam 8 ya? Jam 7. Nah itu kalau di homeschooling ngikutin jam sekolah formal atau gimana? Dia itu pihak sekolah yang mengatur jadwal kalau anak PKBM ini. Jadi nggak seperti yang reguler. Jadi dia itu misalnya udah ada jadwalnya sendiri ya, hari Senin cuman sekolahnya 2 jam, belajar IPS sama IPA doang, nanti besoknya lagi matematika dan Inggris, besoknya lagi apa, jadi nggak berjam-jam kayak anak reguler, cuman sehari itu cuma 2-3 jam gitu loh belajarnya. Oke, Ibu Vivi, kita mau undang juga narasumber kita untuk boleh berinteraksi ya bersama Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, boleh bergabung dengan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada komentar kepada Ibu Vivi ini, karena ini jadi jelas ya. Setelah kita bertanya jawab dengan Ibu Vivi, oh ternyata homeschooling tuh kayak gitu. Iya. Ya, silakan Pendeta dan Ibu.
Ya, kita senang bahwa di Indonesia ya sudah mempunyai kesempatan untuk homeschooling. Jadi saya sendiri baru tahu bahwa dari Salemba sendiri Iya. adanya sekolah Advent Salemba juga membuka akan program ini ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat baik oleh sebab mengurangi berbagai macam stres ya, kesibukan Betul. dan juga kemungkinan bullying ya. Sebab kita sering dengar sekali, banyak sekali masalah bullying di sekolah-sekolah Iya. yang ada di ya di mana-mana saya katakan ya. Kemudian kita dengar banyak tentang masalah tawuran di Indonesia ya, anak-anak itu berkelahi dari tempat satu sekolah dan sekolah yang lain. Jadi berbagai macam hal yang negatif ini dapat terhindarkan dengan adanya homeschooling ya. Tetapi kembali bahwa peranan orang tua sangat penting sekali untuk membuat disiplin yang baik. Jadi memang misalnya 2 atau 3 jam dari pihak sekolah, misalnya dari Salemba. Tetapi ada yang harus orang tua itu kan membimbing, lakukan dalam soal pelajaran kesehatannya ya, misal ataupun di dalam masalah olahraganya ya. Jadi dengan demikian orang tua tetap mempunyai satu peranan yang sangat penting sehingga anak-anak itu tetap mempunyai satu pengembangan yang seimbang secara fisik, mental dan rohani. Ya, ini adalah hal dan juga sosial. Ya, masalah pengembangan sosial tadi disebutkan mengenai kepribadian anak ya. Memang kepribadian anak mungkin dia adalah extrovert ataupun juga introvert. Ya, hanya kesempatan untuk bergaul bukan hanya di sekolah, kita harus tahu ya. Di gereja tetapi juga di gereja, tetapi juga dengan tetangga dan juga di dalam keluarga ya. Jadi dengan demikian maka walaupun dia misalnya homeschooling, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap bergaul dengan baik di dalam rumah tangga. Apalagi kalau misalnya dia punya kakak, punya adik dan sebagainya, itu ikut memberikan sesuatu pengembangan secara sosial. Kemudian bergaul dengan tetangga ataupun juga orang-orang di gereja kan tetap ikut di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan bersama-sama. Jadi hal yang dikhawatirkan mengenai terhalangnya pengembangan sosial itu sebetulnya dapat diatasi dan tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi kita kan setiap sahabat kan pergi ke gereja, bisa nyanyi mereka sama-sama, bisa mereka sama-sama sekolah sahabat. Jadi itu kan ikut PA, ya, jadi itu semua itu soal menolong, sosialisasi ya. Itu bisa diatasi lah kalau mamanya dengan homeschooling dan tetap pergi ke gereja. Gereja itu adalah tempat di mana mereka bisa bergaul dan juga untuk memperbaiki mereka punya iman satu sama lain. Oke, baik. Sepertinya pembahasan kita ini sangat menarik nih ya. Oke. Ada pertanyaan yang masuk nih, katanya mau langsung ditanyakan nih, silakan. Oh iya, Ibu Vivi, kita lupa bertanya tadi. Apakah dengan homeschooling ini biaya lebih mahal? Oh iya penting juga ini. Iya. Kalau analisa saya sih bakal lebih mahal nih katanya ya. Gimana private nih? Soalnya karena ya. Private kan atau bagaimana? Kalau saya justru merasakan bahwa lebih ekonomis yang homeschool ini. Wow. Iya. Dalam sisi karena apa? Tidak semahal sekolah-sekolah yang biasa, tapi mungkin karena ini nggak tahu deh ya. Dulu kita sekolah waktu dia sebelum pandemi, sekolah biasa yang lain itu biayanya sih agak tinggi sih daripada yang sekarang. Tidak ada biaya pembangunan atau dibilang uang pangkal atau gimana gitu ya. Tapi saya setuju benar. Saya baru terpikir pasti jauh lebih murah homeschooling. Dari sisi biaya sekolahnya aja, uang sekolah lah kita bilang, Ibu Vivi bilang lebih murah. Kita harus hitung juga biaya transport anak itu pulang pergi loh. Nah ini kan mereka nggak ada, itu hilang sama sekali. Waduh, kita nggak punya anak kecil lagi sih kalau kita homeschooling lah. Lebih irit kita, ya. Waduh, ini pembahasan kita sangat menarik, tetapi memang waktu interaksi kita dibatasi oleh waktu. Jadi terima kasih Ibu Vivi atas waktunya, boleh bergabung ya. Terima kasih
untuk keterangan-keterangannya. Jadi kita lebih jelas lagi Ya. ya mengenai homeschooling ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi untuk Ibu Vivi kita wawancarai. Oke deh. Baik, sebelum masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Dek, udah malam tidur. Iya, ini habis pusreng udah tidur. Jangan lupa berdoa ya. Iya tidur. Acara Obsesi Hati. Dan oleh karena tadi interaksi kita ini sangat menarik, ternyata memang waktunya benar-benar sudah habis. Oleh karena itu, kita minta Pendeta Kuntaraf untuk memberikan closing statement dari pembahasan kita mengenai homeschooling pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Baik, sebelum closing statement saya ingin berikan tanggapan sedikit mengenai masalah biaya. Baik. Itu disebutkan oleh Ibu Vivi itu bisa lebih murah. Dan memang di banyak tempat bisa lebih murah, tetapi itu tergantung kepada akreditasi daripada program homeschooling itu sendiri. Misalnya di Amerika di sini ada apa yang disebutnya dari Greek University, ya itu adalah di bawah Andrews University, ya Greek University. Dia punya tuition itu tidak murah juga. Cukup mahal, buku-buku dan sebagainya. Buku-buku dan tuitionnya memang lebih murah daripada pergi ke sekolah. Tetapi kalau ditinjau daripada biaya di Indonesia itu memang cukup tinggi juga, sebab harus ada tuition yang harus dibayar, ya. Dan orang di Indonesia bisa ikuti Greek University, ya, Dari mana-mana bisa dari ikuti. mana-mana dari seluruh dunia, dan dengan demikian dia punya diploma itu sama seperti diploma Amerika, ya. Jadi gampang sekali untuk masuk di sekolah di Amerika misalnya. Tetapi biayanya tidak murah juga. Baik, pemirsa yang berbahagia, jadi kita hidup dalam satu dunia yang mempunyai banyak masalah, ya. Dan kadang-kadang sekolah formal itu mempunyai berbagai macam masalah yang bisa mengganggu pengembangan tabiat daripada anak-anak, ya. Itulah sebabnya satu opsi yang sangat baik adalah melalui homeschooling. Dan banyak perkara-perkara yang positif daripada homeschooling, dan ini memerlukan pertimbangan yang baik, ya. Sebab itu kita harus banyak berdoa dan tuntunan Roh Kudus untuk mengambil keputusan yang terbaik, apakah anak kita akan homeschooling ataukah akan mengikuti program pendidikan yang formal seperti biasa. Tetapi Tuhan memberikan tuntunan kepada kita bahwa homeschooling juga adalah hal yang direstui oleh Alkitab biasa. Memang sekolah pertama adalah homeschooling. Baik, terima kasih banyak untuk kesimpulannya Pendeta. Kami undang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan bagaimana baik buruknya daripada homeschooling. Biarlah para pemirsa dapat mempertimbangkan mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, apakah untuk memberikan homeschooling atau memberikan dengan sekolah yang regular. Biarlah Tuhan memberikan hikmat sehingga segala sesuatu dapat tercapai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai ketemu Senin depan. Sampai Baik. jumpa.
Demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan, kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, kepada teman-teman kru Hope Channel yang sudah memandu acara ini dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.